Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas seputar fadilah orang-orang yang beriman atau fadilah iman. Di pertemuan kita yang lalu kita sedang membahas bahawa salah satu daripada fadilah iman yang Allah titipkan pada diri kita, yaitu Allah akan teguhkan, Allah istiqamahkan kita di dunia dan di akhirat disebabkan oleh iman. Dan kita sudah jelaskan maksud diteguhkan atau diistiqamahkan itu ada 3 kategori. Yang pertama, Allah teguhkan iman, Allah teguhkan hidup kita di dunia, yaitu dengan cara Allah berikan kesabaran, Allah buat kita tabah selama hidup di dunia. Itu akibat daripada iman. Nah, kemudian kita sudah bahas yang kedua, kategori kedua, yaitu Allah teguhkan, Allah istiqamahkan ketika dicabut nyawa dan ketika menghadapi pertanyaan di alam kubur. Allah teguhkan ketika dicabut nyawa, maksudnya yaitu Allah jaga kita jangan sampai atau terhindar dari kekafiran ketika dicabut nyawa kita. Kemudian Allah berikan kabar gembira melalui malaikat di saat dicabut nyawa, dan kabar gembira itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu tempat kembalinya kita. Jadi diberitahu itu ketika proses ingin dicabut nyawa. Itu semua diberikan kepada orang yang beriman, tidak diberikan kepada yang kafir. Di situ kita bahas terakhir di pertemuan yang lalu. Kita lanjut masih dalam kategori yang kedua. Kita sudah selesaikan tentang bantuan Allah untuk meneguhkan hati kita ketika dicabut nyawa. Berikutnya sekaligus ketika kita berada di alam kubur atau alam barzah, maka Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman untuk menghadapi fitnah alam kubur. Fitnah alam kubur itu adalah ujian. Fitnah itu ujian, bukan azab. Apa yang Allah lakukan?
kepada orang yang beriman ketika sudah berada di alam barzakhnya. Yang pertama, Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan dari malaikat. Dalam banyak hadis yang sahih disebutkan bahawa fitnah kita atau ujian kita terbesar ketika berada di alam barzakh iaitu 7 langkah para penziarah berangkat dari alam ketika menguburkan kita. Di saat itu langsung kita dihadapi oleh 2 malaikat, iaitu Munkar dan Nakir. Dan itu pasti. Maksud 7 langkah dalam bahasa hadis itu kiasan Nabi. Dalam tafsir hadis disebutkan itu kiasan bahasa Nabi yang ingin mengatakan begitu cepatnya terjadi proses ujian itu. Jadi bahasanya 7 langkah bukan bermakna harus berangkat dulu semuanya baru ditanya. Tapi itu bahasa ingin mengatakan bahawa baru 7 langkah saja penziarah berangkat, setelah menguburkan kita langsung didatangi oleh 2 malaikat. Makanya kadang-kadang timbul syubhat memahami maksud 7 langkah, sampai ada salah seorang yang dianggap ulama besar di Indonesia, entah bercanda entah serius, dia mengatakan, dan masih ada rekamannya di YouTube, dia mengatakan kuburan Gus Dur belum ditanya sampai hari ini. Silakan cek di YouTube, Pak. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu dia ini berolok-olok atau serius atau bercanda, wallahu a'lam. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengatakan kuburan Gus Dur belum ditanya sampai hari ini. Kenapa? Karena tidak pernah sepi daripada orang yang berziarah. Kalau dia bercanda, wallahu a'lam. Tapi kalau dia serius, maka ini termasuk melecehkan unsur-unsur agama. Seakan-akan malaikat datang lalu melihat, oh masih ada orang, jangan tanya dulu. Malaikat berangkat lagi, datang lagi, oh masih ada orang. Ini melecehkan unsur agama. Wallahu a'lam. Jadi silakan baca tafsir hadis ini. Para ulama mengatakan itu bahasa Nabi, maksudnya secepat itu pertanyaan itu datang, secepatnya Munkar Nakir datang. Dan ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma, Rasulullah berkata, iza aq'adal mu'min fi qabrihi, apabila seorang yang beriman, mukmin, seorang yang beriman telah diletakkan di alam barzahnya atau di alam kuburnya, maksudnya sudah dikuburkan, ata summa syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, lalu dia didatangi oleh malaikat dan dia bersaksi dengan kalimat syahadatain itu, fazalika qauluhu, itulah yang Allah sebutkan, kata Rasulullah dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Jadi Nabi ingin mengatakan yang Allah maksud dalam surat Ibrahim 27 bahwa Allah yusabbitullahu alladhina amanu, Allah kuatkan, Allah tetapkan orang-orang yang beriman bil qawlis sabit, dengan perkataan yang teguh. Itulah maksudnya, kata Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah menafsirkan maksud dari ayat, dan ternyata Rasulullah mengatakan bahawa Allah tolong orang yang beriman di dunia dengan meneguhkan dirinya menghadapi malaikat di dalam alam kuburnya.
Dalam hadis yang lain juga dari Barra' bin Azib, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulillahi ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barra' menyebutkan Nabi pernah menerangkan maksud ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 27 tadi. Maksud Nabi iaitu qala fil qabri, itu ayat itu berkenaan tentang fitnah di alam kubur. Idza qila lahu, dan itu Allah tetapkan hatinya ketika malaikat bertanya, mar rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Allah tolong, Allah teguhkan, Allah buat dia mampu menjawab pertanyaan ringan ini dengan imannya. Kan ringan sekali pertanyaannya, cuma 3 pertanyaan. Hanya ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Anak TK pun bisa jawab. Bahkan sudah dibocorkan jawabannya sebelum kita menghadapinya. Tidak perlu mencari-cari jawaban itu. Namun yang Allah tolong untuk menjawab hanya yang beriman kepada Allah di masa hidupnya. Jadi walaupun dibaca oleh orang kafir, kalau orang kafir pun tahu menjawabnya, tidak akan terjawab, karena itu diberi kesempatan menjawab dengan iman, bukan dengan hafalan. Maka lihatlah, kita ini tertolong dengan iman kita, Bapak Ibu, maka Allah, bukan dengan mampu menghafal apa jawaban. Iman yang menolong kita. Maka kekuatan iman itu melebihi kekuatan hafalan. Banyak orang yang menghafal, kalau tidak beriman, maka hafalannya menjadi laknat untuknya. Menjadi laknat. Macam-macam dia baca, macam-macam dia bisa hafal, tapi dia tidak lakukan apa yang dia hafal, menunjukkan dia tidak mengamalkannya, dan itu salah satu bukti dia tidak beriman. Ketika dia membaca ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim, tahukah engkau pendusta agama, yaitu mereka yang membiarkan yad'ul yatim, membiarkan anak yatim. Itu banyak yang bisa hafal, tapi hanya orang beriman yang mengamalkannya. Pantang melihat anak yatim, langsung dia mulai bergerak. Dan ini ternyata menjadi penyelamat kita di alam kubur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad dan Imam Bukhari dengan derajat yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga pernah menceritakan tentang proses pertanyaan di alam kubur. Kata Rasulullah, innal abda iza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba ketika sudah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya sudah meninggalkannya, sahabatnya meninggalkannya, tertinggallah kita di dalam lubang itu dalam kesendirian. Istri pulang, anak pulang. Seminggu pertama mereka mungkin masih mengingat nama kita, tapi ingat, tidak selamanya mereka akan terus menangisi kita. Anak kita mungkin akan menemukan papa yang baru, yang mungkin lebih baik daripada kita. Istri kita mungkin akan dilamar oleh seorang yang lebih saleh daripada kita. Dan mungkin foto kita pun tidak berani dipajang karena takut suaminya tersinggung. Oh, kita kepala dinas, oh, kita pernah menjabat satu perusahaan, foto kita itu hanya digantung, tapi nama kita tidak disebutkan lagi. Teman-teman kita yang di kedai kopi, yang kita traktir selalu, melupakan kita, tidak lagi mengenang kita. Maka Rasulullah mengatakan, orang kalau sudah diletakkan di alam kuburnya, tawalla anhu ashabuhu, sahabatnya meninggalkannya. Innahu la yasma' qar'a ni'alihim, dan ketika sahabat-sahabat kita, keluarga kita
semua yang menemani kita untuk menguburkan kita. Mereka berangkat, kita mendengarkan telapak kaki mereka. Jadi ketika berangkat itu, kita dengarkan satu persatu pergi. Hari menjelang maghrib, tertinggallah kita sendiri di tengah-tengah perkuburan. Maka perlu mengingat-ingat ini. Jangan habis-habisan kepada sesuatu yang tidak dibawa mati, tapi mati-matianlah untuk urusan yang dibawa mati. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, qala, Rasulullah mengatakan berikutnya, ya'tihi malakani, langsung datang dua malaikat, fayaq'idanihi, lalu dia duduk di dekat orang tersebut, fayaqulani, lalu mereka berdua berkata, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ammal mu'min, orang yang mukmin, fayaqul, akan menjawab, asyhadu annahu, aku bersaksi bahwa dia adalah Abdullah wa rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan dia adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar, begitu dijawab bahwa laki-laki ini adalah Muhammad Rasulullah, langsung malaikat berkata, sekarang palingkan wajahmu, undur ila maq'adika minan nar, lihatlah dulu tempatmu selayaknya di neraka. Qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah, tapi karena engkau beriman kepada laki-laki ini, Allah menggantikanmu dengan surga. Maksudnya, dulu kalau engkau tidak kenal agama ini, tidak kenal iman, engkau ini neraka. Tapi setelah engkau mengenal Allah, mengenal Nabi, itu iman, maka Allah gantikan tempatmu dengan surga. Lalu dia berpaling, wa fabarrahuma jami'an, kata Rasulullah. Lalu dinampakkanlah neraka kepadanya dan dia lihat neraka. Lalu dipalingkan wajahnya ke surga dan dia melihat surga. Lalu malaikat berkata, inilah tempatmu sekarang, inilah yang akan jadi tempat tinggalmu. Bersyukurnya dia kepada Allah karena imannya, diselamatkan oleh imannya. Kenapa dinampakkan neraka? Agar bertambah-tambah rasa syukurnya. Itu tempat azab tapi dia tidak masuk ke dalamnya. Siapa yang menyelamatkannya dari pertanyaan itu? Imannya. Dia seorang mukmin. Qala Qatadah, disambung oleh Abu Qatadah, wa zukira lana, lalu Rasulullah mengingatkan kami, annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an wa yumla'u alaihi hadiran ila yaumi yub'atsun. Abu Qatadah menyambung dengan mengatakan, Rasulullah mengingatkan kami, orang ini setelah menjawab dengan imannya tentang Rasulullah, lalu Allah membentangkan alam kuburnya 70 hasta panjang, 70 hasta lebar. Satu hasta 30 cm, 3 hasta 1 meter. Zira' ini nih Pak. Jadi kalau 3 hasta itu 100 meter. Berarti kalau 70 hasta berapa meter? Kalau 60 hasta 15 meter. Ini kata para ulama, itu juga bahasa kiasan, karena ada hadis lain yang menyebutkan kita ini diluaskan alam kubur kita seluas mata memandang kalau beriman kepada Allah. Jadi bahasa Arab ini itu bahasa-bahasa mudah untuk mengucapkan. 7 begitu-begitu, 3, 7 itu bilangan-bilangan yang kira-kira mengkiaskan sesuatu. Jadi ini hebatnya iman ketika diselamatkan Allah di alam kubur menghadapi ujian ketika ditanya oleh para malaikat. Lalu ada hadis lain, ini kita bacakan dengan detail agar kita tahu ternyata iman kita itu mahal sekali. Ada orang yang hari ini tidak bersyukur diberi iman oleh Allah.
mahal sekali, tidak bisa dibeli, tidak bisa diwarisi. Iman itu tidak bisa diwarisi. Seorang ayah tidak akan mewariskan iman kepada anaknya, namun bisa mengajarkan iman. Seorang Nabi Nuh alaihi salam, seharusnya anak seorang Nabi mendapatkan iman secara otomatis, tapi tidak bisa. Iman tidak dapat diwarisi, tapi bisa diajarkan. Maka pendidikan menjadi salah satu cara mengajarkan iman. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Iza qubiral mayyit," kalau sudah dikuburkan mayat, "au qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani," dia didatangi oleh dua malaikat yang berwarna hitam biru. Azraqan, aswadan. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu maksud hitam biru, mungkin untuk melambangkan keagungan malaikat atau kengerian fitnah itu, ujian itu. Karena kita akan menghadapi pengawas, kalau dalam ujian itu yang paling ngeri kalau pengawasnya raya panjang hitam, Pak. Itu paling ngeri itu. Itu model begitu mungkin maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Lalu disebutkan oleh Rasulullah, malaikat berdua itu adalah munkar, nakir. Lalu kemudian fayaqulani, dua malaikat itu berkata, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini? Fayaqulu ma kana yaqul huwa Abdullah wa rasuluhu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia bersaksi bahwa Nabi adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani, Munkar dan Nakir ketika mendengarkan itu lalu berkata, "Qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza." Kami sudah tahu engkau ketika hidup pun mengatakan ini. Maksudnya kita waktu hidup kan mengakui. Kita ini kan bersyahadat dalam solat saja berulang-ulang. Malaikat mengatakan kami tahu engkau mengatakan itu selama hidupmu. Summa yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an fi 70. Lalu Allah lebarkan kuburnya 70 kali 70 hasta. Summa yunawwiru lahu fi, lalu dihidupkan cahaya di dalam kuburnya. Diberikan cahaya di dalam kuburnya. Summa yuqalu lahu, lalu malaikat berkata kepadanya, "Irja' ila ahliha." Summa yaqulu lahu, lalu malaikat berkata kepadanya, "Nam, tidurlah." Diistirahatkan, Pak. Makanya kita ini masuk alam barzakh itu diistirahatkan. Karena ada hadis lain yang menyebutkan ketika jenazah lewat di hadapan Nabi, Rasulullah berkata, "Mustarih wa mustarahun minhu." Ada jenazah yang istirahat, ada jenazah yang diistirahatkan darinya. Mana jenazah yang istirahat? Yaitu jenazah innal abda as-salih, hamba yang saleh selama hidupnya, yastarih, dia istirahat. Istirahat dari apa? Min nasabid dunya, dari perihnya hidup di dunia, wa azaha, penderitaan hidup di dunia. Kita ini kan, Pak, kalau saleh banyak deritanya. Kita harus berulang-ulang mendirikan salat, dan itu perlu perjuangan. Senin Kamis kita puasa, Ramadan akan jelang kita lagi puasa. Di tengah malam orang tidur kita bangun. Orang tidak mau baca Quran, kita lelahkan bibir kita dengan baca Quran. Lalu kita berbakti, dan kemudian kita cari nafkah. Kita melakukan apapun yang Allah suruh. Itu kan salah satu proses kelelahan dunia. Dah, jenazah itu istirahat. Dan hadis ini menyebutkan salah satu bentuk istirahatnya adalah tidurlah, kata malaikat. Ada jenazah kedua, itu tidak istirahat, tapi diistirahatkan darinya, kata Rasulullah. Bagaimana diistirahatkan darinya? Yastarih minhu al-abdu, yang istirahat orang lain. Wad-dawab, yang istirahat semua hewan-hewan. Wasyajar, yang istirahat semua pepohonan. Wal bilad,
yang istirahat kampungnya. Jadi ada jenazah kedua, iaitu innal abdal fajir, orang yang ahli maksiat. Dia begitu dikuburkan tidak istirahat. Maksud tidak istirahat, dia mulai disiksa. Di dunia boleh reman, dikubur mulai disiksa. Yang istirahat siapa? Yang dia tinggalkan. Orang kampungnya istirahat, sudah kehilangan seorang pencuri di kampung itu. Orang tidak perlu lagi berjaga-jaga malam. Ayam istirahat, tidak takut diculik di tengah malam. Kambing istirahat, lembu istirahat, pepohonan istirahat. Apa maksudnya pepohonan istirahat? Gara-gara dia, hujan tidak mau turun. Karena ada maksiat. Semenjak dia telah hilang, Allah kembali turunkan hujan. Itu contohnya. Jadi kesejahteraan Allah kirimkan kembali semenjak maksiat yang dia lakukan hilang bersama dirinya. Semua istirahat, semua mengucapkan alhamdulillah, mati juga pencuri itu. Alhamdulillah, mati perampoknya. Semua bersyukur, semua istirahat. Jadi ini jenazah, ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan darinya. Orang yang mukmin, kata malaikat, tidurlah. Summa fayaqulu, lalu orang itu berkata, arji'u ila ahli fa akhbiruhum. Nanti aku akan kembali kepada keluargaku. Jadi dia sudah tahu tempatnya di surga, dia menunggu-nunggu kapan datang keluarganya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kemuliaan orang beriman setelah mampu melewati fitnah di alam kubur. Nah, kemudian dua malaikat tadi berkata lagi, nam kanaumatil arus allazi la yuqiduhu illa ahabbu ahli ilaih. Tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin. Al-arus, pengantin. Tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin. Pengantin itu kan nyenyak kali tidurnya, Pak. Karena apa yang diidam-idamkan telah didapatkannya. Lega sekali tidurnya. Tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin, kata malaikat. Dan tidak ada yang bisa membangunkanmu illa ahabbu ilaih, illa ahabbu ahli ilaihi, kecuali dengan kedatangan keluarganya kepadanya. Nah, ini salah satu hadis yang menyebutkan kita berkumpul kembali dengan keluarga kita. Ya. Jadi kalau anak kita datang dalam keadaan saleh, isteri kita kemudian datang, maka kita kembali berkumpul dengannya. Ini kepada yang mukmin. Sedangkan kepada yang munafik, wa in kana munafiqan, kalau jenazah itu orang munafik, qal, ya, malaikat bertanya, apa yang kau tahu tentang laki-laki ini? Kemudian dia berkata, sami'tun nas yaqulun, aku hanya mendengar orang berkata-kata tentang laki-laki ini, dan aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Nah, berarti kafir, munafik, tidak tahu dengan kemunafikannya. Maka semenjak itu kemudian dihimpitlah jenazah itu, dan tulang-tulangnya terhimpit, tulang rusuknya berserakan karena pecah. Ya. Lalu kemudian dia merasakan azab sampai hari kebangkitan, dan dia tidak bisa tidur karena selalu di dalam azabnya. Nah, hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang hasan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi, iman menyelamatkan kita dari fitnah di alam kubur. Baik, yang terakhir. Nah, jadi sudah dua kategori maksud kenapa kita butuh kepada iman kita. Pertolongan Allah yang ketiga itu ketika di akhirat. Ketika sudah berada di akhirat, yaitu melalui proses terjadinya kiamat. Apa yang Allah tolong kita dengan iman kita? Allah akan memudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang diri kita. Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan berpindah kaki seorang hamba, dua kaki seorang hamba, hatta yus'al an arba', sampai ditanya, sampai dia berhasil menjawab 4 pertanyaan. Kemana umurnya dibawa? Kemana amalnya? Apa yang dia lakukan? Lalu dari mana hartanya? Dan kemana hartanya dia bawa?
Semua pertanyaan itu harus dijawab dengan keinginan Allah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka berakhirlah kebahagiaan pada dirinya. Harta 2 kali ditanya, dari mana dan ke mana. Ada yang harta dari tempat halal dibawa ke tempat haram, maka hukumnya haram. Ada yang harta haram dibawa ke tempat halal, hukumnya juga haram. Yang haram dibawa ke haram, otomatis haram. Satu-satunya yang menyelamatkan adalah harta halal dapat dari tempat yang halal dibawa ke tempat halal. Selamatlah kita. Maka jangan campur adukkan urusan harta. Hati-hati Bapak Ibu yang Allah muliakan. Harta itu 2 kali ditanya, menunjukkan pentingnya urusan harta. Dalam hadis dari Umar bin Khattab, hadis tentang Umar bin Khattab, Umar ketika ada orang yang mau bersaksi tentang seseorang, Umar bertanya, pernah engkau bermuamalah harta dengannya? Maksudnya engkau mau bersaksi bahawa orang ini baik, pernah engkau bermuamalah harta dengannya? Kata orang ini, belum wahai Umar. Kalau begitu kata Umar, engkau tidak kenal orang ini. Bapak Ibu, kita kenal akhlak seseorang, salah satu indikatornya adalah sudah pernah bermuamalah harta dengannya. Pernahkah dia pinjam uang kita? Dikembalikankah tepat pada waktunya? Kalau dikembalikan tepat pada waktunya, dia orang baik. Mungkin yang terjadi selama ini sahabat kita sama-sama satu masjid, kita bersama, salat subuh duluan dia daripada kita, salat Jumaat duluan dia daripada kita, jamaah tidak pernah tinggalkan, tetapi urusan harta orang ini menipu. Maka dia bukan orang baik. Berarti salatnya tidak mampu mencegahnya melakukan kemungkaran. Kalau pernah ada seorang pegawai, pekerja yang kerja di tempat kita, pernahkah kita lihat dia melakukan penipuan? Kalau pernah, dia bukan orang baik. Kalaupun seorang guru, seorang ustaz, lalu membuat proposal fiktif, jadi buat proposal tapi fiktif. Anak yatim yang dipelihara di panti asuhannya itu jumlahnya 20 orang, tapi dalam proposal 70 orang. Bermuamalah dengan harta, dapat bantuan di atas kebohongan itu, diambil sebahagian untuk membangun, sebahagian untuk kepentingan membeli mobil dirinya. Dia bukan orang baik, walaupun gelar macam-macam, walaupun gelarnya dipanggil macam-macam. Kalau urusan uang tidak jujur, ketahuilah dia bukan orang yang baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Makanya harta itu sebagai salah satu petunjuk untuk mengetahui dia baik atau tidak, lihat kejujurannya. Maka banyak orang mengaku baik hari ini. Banyak awak. Senyum manis dia daripada kita. Puasa banyak dia daripada kita. Tetapi Masya Allah, kalau masalah harta, biasa saja. Makan haram, biasa saja. Ambil gaji, padahal tidak pernah masuk kantor, biasa saja. Ambil sertifikasi, lalu tidak pernah mengajar, biasa saja. Tapi mengaku diri baik. Allah tanya. Dan pertolongan Allah melalui iman, Allah akan selamatkan orang-orang melalui imannya. Dia akan bisa menjawab dengan imannya. Jadi bukan mengarang-arang jawaban di akhirat itu. Tangan, kaki berbicara di atas kesaksian yang benar. Lalu Allah akan tolong dipermudah di waktu dihisab. Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'di salatihi, aku pernah mendengar Rasulullah berdoa di sebahagian salatnya. Apa doa Nabi? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu doa Nabi itu bukan bermakna Nabi akan dihisab. Aneh kalau Nabi dihisab, yang syahid saja tidak dihisab.
Ada dua orang yang tidak akan dihisab, syahid dan orang yang bersabar di dalam hidup dengan berbagai ujian Allah. Kalau mereka tidak dihisab, bagaimana kita mau mengatakan bahawa Nabi dihisab? Nabi itu mengatakan doa ini, itu bahagian daripada kerendahan hatinya sebagai hamba. Nabi itu tahu dirinya masuk surga, tapi dia ingin bersyukur kepada Allah. Dia merasa dirinya hamba, maka keluarlah doa-doa seakan-akan dia pun berdosa. Nabi tidak berdosa. 2 kali dioperasi untuk membersihkan hati, dan itu riwayat-riwayat yang sahih. Kita dioperasi berkali-kali. Operasi diabetes sudah, asam urat sudah, kemudian operasi jantung, dipasang cincin kahwin sudah, macam-macam. Tapi belum tentu dimaksumkan Allah. Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Falamma insarafa, setelah selesai solat, qultu, Aisyah berkata, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir, apa yang kau maksud hisab yang ringan? Qala ayyandura fi kitabihi fayatajawaz anhu innahu man nuqisha al-hisab yauma idzin ya Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, seseorang yang Allah akan perlihatkan, Allah akan lihat kitabnya. Jadi Allah berada di hadapan Allah, Allah akan lihat kitabnya lalu memaafkannya. Itu maksud hisab yang ringan. Setelah Allah lihat kitab, Allah maafkan. Karena orang itu nanti akan bertanggungjawab dengan setiap amal yang ada di dalam kitab itu. Halaka ya Aisyah, semua orang pasti celaka di waktu itu. Dan maksud Nabi adalah celaka mereka yang tidak mampu menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullah azza wa jalla anhu hatta syauka. Dan ketika mukmin yang berhadapan dengan Allah, Allah akan permudah urusannya, Allah hapus semua kesalahannya, walaupun duri yang pernah menusuk dirinya, itu pun menjadi penyebab Allah hapus kesalahannya. Syaratnya mukmin, syaratnya iman. Maka jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Ahmad ini ingin mengatakan apa? Kita yang mukmin ini insya-Allah Allah akan tolong kita. Allah tahu kita punya dosa yang mungkin kita berusaha bertaubat tapi tidak sempurna. Allah lihat kitab kita, tapi karena kita mengakuinya sebagai Tuhan, kita mengakui utusannya adalah Muhammad, Allah akan permudah urusan kita. Hanya gara-gara iman, hanya iman. Dalam hadis yang lain secara singkat, ini waktu kita terbatas sekali, Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada orang yang berada di hadapannya. Apa yang Allah tanya? Saya bacakan terjemah karena waktu kita. Allah mengatakan, apakah kamu di dunia telah berbuat ini dan ini? Maksudnya engkau pernah berbuat dosa ini dan dosa itu? Hamba menjawab, benar ya Allah. Lalu Allah berkata lagi, apakah kamu telah melakukan ini dan ini? Kamu juga sudah melakukan dosa ini dan dosa itu? Hamba itu menjawab, benar ya Allah. Dia mengulang-ulang terus semua dosa. Jadi Allah buka kitab kita, Allah ingin nampakkan, dulu benar engkau berbuat ini? Benar ya Allah. Engkau telah melakukan ini? Benar ya Allah. Sengaja Allah nampakkan dulu semua dosa. Lalu kemudian Allah berkata, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu tadi di dunia. Di dunia pun kurahasiakan dosamu. Dan hari ini aku telah mengampunkan dirimu. Di dunia dirahasiakan. Kita kan banyak sekali dosa yang dirahasiakan Allah, yang orang lain tidak tahu, cuma Allah dan kita yang tahu. Allah katakan, di dunia engkau kututupi aibmu, di akhirat Allah juga kemudian menyambung, di sekarang ku maafkan, ku ampuni dirimu. Maka orang yang beriman diberikan kitab catatan kebaikannya. Setelah itu Allah berikan kitab itu. Jadi ini kepada siapa? Mukmin, orang beriman. Sedangkan orang kafir dan munafik, Allah mengatakan, para saksi berkata, mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah, maka laknat Allah kepada orang-orang zalim. Maka jemaah belaka Allah, dengan ini kita tahu bahawa kita ini termasuk hamba yang paling harus bersyukur kepada Allah.
kita ini diberi pengetahuan hidayah oleh Allah, hidayatul irsyad, hidayatul taufiq untuk mengenal Allah, mengenal Nabi. Maka syukurlah kepada Allah walaupun tidak mampu dengan sempurna. Tegakkan lutut ini untuk terus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berikan harta kita kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai rasa syukur kita bahwa kita digolongkan kepada kaum mukminin. Hanya iman ini yang bisa menolong kita mulai di dunia, di alam kubur sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semua orang beriman kepada Allah. Ya, pada menit itu. Ya, silakan. Semua orang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah. Tapi yang beratnya menjalankan isi kitabnya dan sunnahnya. Apakah orang yang tidak melaksanakan isi kitab dan perintahnya termasuk orang tidak beriman, kurang beriman, atau binasa imannya? Baik. Ada pertanyaan, nanti insya-Allah kita jawab di pertemuan yang akan datang, ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaan, ya. Kita jawab insya-Allah di pertemuan yang akan datang, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.